Oke, kemarin kita baru belajar dua hukum ya, hukum Lenz sama hukum Faraday. Faraday Lenz ini. Jadi ada satu orang lagi yang mengamati tentang induksi, namanya Henry. Maka disebutnya adalah hukum Henry. Nah, Henry dia memiliki konsep yang berbeda dengan konsepnya induksi Faraday dan Lenz. Kalau Faraday sama Lenz itu melihat dari sisi medan magnet atau fluxnya, kalau Henry dilihat dari sisi arusnya. Jadi menurut Henry, GGL induksi, GGL induksi adalah tegangan yang muncul karena induksi dapat dicari dengan menggunakan rumus negatif L dI per dt. Nah, yang unik pada persamaan hukum Henry, Henry menyertakan suatu besaran baru yang belum ada sebelumnya, yaitu besaran L. L ini menyatakan induktansi diri. Induktansi diri. Oke. Nama alatnya nanti adalah induktor. Nah, jadi nama induktor itu baru diperkenalkan setelah Henry membuat persamaan ini. Jadi dulu sebelum-sebelumnya itu kita nggak mengenal induktor. Yang kita tahu itu kumparan. Apa sih induktor itu? Solenoida itu induktor. Toroida itu induktor. Dan lain-lain. Semua yang disebut kumparan, lilitan, itu disebutnya induktor sekarang. Nah, kalau kita lihat, hukum Faraday-Lenz sama hukum Henry sama-sama mengamati tentang GGL induksi. Kalau kita menggabungkan antara hukum Faraday-Lenz dan hukum jam 6-an ya, dari luar aja. Oh iya udah. Oke, siap. Oke, hukum Henry. Oke, lihat. Faraday-Lenz sama Henry sama-sama mengamati tentang gaya induksi. Kalau Faraday-Lenz kan min N D per dt dari flux magnetik. Kalau Henry min L dI per dt. Kalau kita sederhanakan, kita hilangkan minnya, kita akan punya, terus kedua ruas kita integralkan, kita akan punya apa? N dikali flux magnetik, nilainya sama dengan L dikali I. Berarti besaran yang disebut sebagai induktansi diri dapat dicari menggunakan N dikali flux magnetik dibagi I. Ini adalah rumus dasar untuk mencari induktansi diri. Biasanya kita ambil contoh yang paling simpel adalah solenoida. Contoh kasus pada solenoida. Oke, kita udah pernah belajar solenoida kan? Solenoida itu flux magnetiknya bisa pakai B dikali A dikali cos theta. Tapi tetanya 0 derajat. Sama dengan B dikali A saja. Sehingga induktansi diri khusus untuk solenoida tidak lain adalah N. Oh ada N-nya. Ya nggak ada N dikali B dikali A dibagi I. Oke. Nah, kita juga ingat pada kasus solenoida, medan magnet di solenoida itu adalah N mu 0 I dibagi L. Ini kita menggunakan hukum ampere. Kalau kita masukkan ke sini, kita akan punya N kuadrat mu 0 I dikali A dibagi L dikali I. Kita bisa coret I-nya. Sehingga kita bisa tahu kalau L khusus buat solenoida aja itu adalah
N kuadrat mu 0. A dibagi L. A itu adalah luas area yang ditembus oleh medan magnet, yaitu yang bentuknya lingkaran. Sedangkan L adalah panjang solenoidanya. Oke. Nah, solenoida itu nanti kita akan sederhanain namanya adalah induktor ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya ini. Susunan induktor. Oke. Waktu belajar kapasitor, kita juga belajar namanya susunan kapasitor. Sekarang kita juga belajar susunan induktor. Yang pertama adalah susunan seri. Kita lihat seri kan kayak gini ya. Oke. Ada dua induktor disusun secara seri. L1 sama L2. Kita tahu kan kalau disusun seri, rangkaian seri itu yang sama adalah arusnya. Arus yang mengalirnya sama. Arus yang di satu harus sama dengan arus di dua, sama dengan arus di rangkaian serinya, IS. Tapi di rangkaian seri, tegangannya beda. Tegangan itu kalau di induktor namanya GGL induksinya. GGL induksi 1 ditambah GGL induksi 2 akan sama kayak GGL induksi seri. Dari hukum Henry, GGL induksi itu apa? L DI per DT, gitu ya. Nah, minus hanya menandakan arah. Berarti kita punya apa? L1 DI1 per DT ditambah L2 DI2 per DT sama dengan L seri DI seri per DT. Karena I-nya sama, maka DI per DT-nya juga sama. Kita coret. Berarti kita punya kesimpulan pada rangkaian seri, L pengganti seri itu sama dengan L1 ditambah dengan L2. Oke, sekarang bagaimana kalau kasusnya adalah paralel? Yang kedua, paralel. Oke, seperti ini. Oke, bentar. Dipasangkan dengan, oke, bentar ya. Nah, dipasangkan dengan ini. Oke, seperti ini. Ini ada L1, ini ada L2. Nah, kita juga tahu kalau rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya. Tegangan kalau di induktor itu namanya GGL induksinya. GGL induksi pada induktor 1 harus sama dengan GGL induksi pada induktor 2 harus sama dengan GGL induksi pada induktor paralel. Tapi arusnya itu terbagi. Kalau arusnya terbagi, maka perubahan arusnya juga terbagi. DI1 per DT ditambah DI2 per DT harus sama dengan DI paralel per DT. Oke, kalau kita pakai hukum Henry, DI per DT tidak lain adalah GGL induksi dibagi dengan L ditambah GGL induksi 2 dibagi L2 sama dengan GGL induksi paralel dibagi L paralel. Karena GGL induksinya sama, karena kasus paralel kita coret, sehingga kita punya kesimpulan pada kasus paralel itu adalah 1 dibagi L paralel sama dengan 1 dibagi L1 ditambah 1 dibagi L2. Oke. Jadi dia sama kayak resistor ya. Sama kayak resistor. Jadi
Kalau seri dia digabung, kalau paralel dia diseper. Oke? Paham ya? Nah, berarti sekarang kita sudah mengenal tiga alat yang akan kita pakai, yaitu di RLC. Nah, sekarang kita akan masuk bab yang namanya arus bolak-balik. Arus bolak-balik. Nah, atau nama lainnya adalah arus AC. Oke, sebelumnya Gamalil tahu nggak arus bolak-balik itu yang kayak gimana sih? Tahu? Halo, Gamalil? Bentar Kak, lagi sekalian makan. Wah, selamat. Lagi masak? Lagi sekalian makan. Oh, makan. Ini baru kelar sih. Oke, arus Eh, bolak-balik itu ya kayak gimana? Kayak Oke, biar apa ya? biar biar gampang ini deh. Saya kasih beberapa bentuk grafik, oke? Grafik arus Hmm, terhadap waktu. Gamalil tentukan mana yang termasuk arus bolak-balik, arus AC, mana yang termasuk arus DC, oke? Oke. Saya punya, saya kasih 6 dulu ya, 6. Saya punya 6 bentuk grafik arus. Oke, Hmm. bentar ya. Saya bikin dulu grafiknya. Nah, agamanya tentukan mana yang termasuk arus AC, mana yang termasuk arus DC. Di kelas sampai mana, Gamalil, di kelas? Sampai bab yang selanjutnya Kak. Gelombang EM ya? Iya. Oke. Misalkan saya punya kayak gini nih. Oke, yang pertama saya gini. Ini arusnya. Yang kedua saya punya arusnya gini. Eh, yang ketiga saya punya arusnya gini. Oke. Yang keempat saya punya arusnya gini. Yang kelima saya punya arusnya gini. Yang keenam saya punya arusnya gini. Oke, saya punya 6 bentuk arus. Menurut Gamalil yang pertama itu arus AC apa DC? AC. AC. Yang kedua, AC. yang kedua, yang Eh, sebelah kanannya. Yang kedua adalah AC DC. AC. DC. Yang ketiga Eh, apa? AC DC. 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 Yang keempat AC. DC. AC. Yang kelima, Yang di bawahnya DC. yang kelima DC. DC. Yang keenam DC. AC. Tahu nggak bedanya AC sama DC sekarang? Udah tahu? Jadi yang namanya AC itu namanya alternating current. Alternate itu artinya berganti tanda. Nah, lihat. Ini kenapa dia AC? Karena dia berganti tanda. Dari yang plus ke min, ke plus. Paham? Kalau yang namanya DC, dia tidak pernah berganti tanda. Kalau dia plus, plus terus. Kalau dia min, min terus. Makanya ini DC. Plus terus kan? Paham? Ini juga DC kan? Plus terus. Kalau ini AC, karena ini plus, ini min, berganti tanda dia. Paham? Ngerti ya? Iya. Ini DC, karena dia plus terus. Jadi kalau DC itu dia tidak pernah berganti tanda. Ini AC, karena dia berganti tanda. Nah, kita kemarin sebelum UTS udah belajar DC, di mana arusnya itu ada plus, ada minusnya. Karena tandanya jelas. Kalau AC tidak ada tanda plus minusnya. Nah, jadi yang membedakan AC dengan DC itu ada dua ya. Selain besarnya sama eh, pada arus AC, pada arus AC
itu terdapat yang namanya fasa. Fasa itu yang membuat dia bisa berubah tanda dari plus min min plus. Nah, kita lihat arus AC itu ada banyak kan bentuknya ya, nggak cuma sinusoidal kan. Tapi Hmm. untuk TPB sekarang kita hanya belajar yang sinusoidal. Paham? Kita belum Paham. belajar AC yang bentuknya kotak, AC yang bentuknya segitiga ataupun yang lain. Belum belajar. Bukan berarti tidak ada, ada. Oke? Nah, terus kita kamu sekarang kita nggak mungkin belajar arus AC secara umum. Jadi kita tuh spesifik. Yang kita pelajarin sekarang adalah rangkaian rangkaian RLC. Hmm. Pasti dibikin seri untuk TPB. Iya, Kak. Oke? Pada arus AC. Oke? Jadi kita hanya belajar bagian kecil dari arus AC, yaitu rangkaian RLC serinya doang. RLC bisa nggak diparalel? Bisa, tapi kita nggak belajar. Apakah arus AC cuma belajar RLC? Enggak, ada banyak. Tapi ini cuma belajar RLC-nya aja. Oke? Rangkaian seri, terserah urutannya. Mau R dulu, mau L dulu, mau C dulu, terserah. Karena nggak ada apa ya, nggak berpengaruh. Oke? Misalkan dia adalah R, L, C. Dihubungkan dengan power supply AC. Simbolnya gini kalau AC. Dia bukan panjang pendek kayak gini. Oke. Nah, sumber tegangan AC karena dia berubah-ubah terhadap waktu, dia fungsi waktu. Karena kita lagi belajar sinusoidal, maka bentuknya akan sinusoidal, yaitu apa? V sumber maksimum atau nama lainnya amplitudo, boleh sin, boleh cos, tergantung soalnya. Oke. Ada omega T ditambah fasa awal. Oke. Nah, sebelum kita belajar RLC seri, terlebih dahulu kita akan belajar yang namanya rangkaian R, L, dan C aja. Nah, sebelumnya kita pahami dulu. Pada rangkaian seri, di rangkaian seri itu, yang sama itu arusnya apa tegangannya? Yang Apa? sama itu harusnya. Arusnya sama. Oke, sepakat ya? Arusnya sama. Nah, ketika kita bilang arus di RLC seri arus AC-nya sama, itu berarti kita bilang besar arus, dan fasa arus sama. Jadi kita nggak boleh bilang cuman besarnya doang yang sama, tapi besar dan fasanya. Oke? Karena kalau besarnya sama tapi fasanya beda, itu berarti arusnya nggak sama. Jadi yang Hmm. sama itu harus besarnya sama, fasanya juga sama. Oke? Nah, karena arus yang sama di RLC seri, maka arus itu sebagai acuan atau pembanding. Artinya apa? Diminta atau tidak diminta, Gamalil harus tahu fungsi arusnya. Oke? Kenapa? Hmm. Karena arus itu menjadi patokan kita. Di RLCC itu arusnya. Arusnya harus sama. Paham? Oke? Paham. Nah, sekarang kita belum belajar yang RLC seri, kita belajar dulu rangkaian rangkaian dasarnya dulu ya. Yang pertama adalah rangkaian resistor. Oke? Bayangkan kita punya sebuah resistor. Resistor aja yang disusun disambungkan dengan power supply. Power supply-nya adalah power supply AC.
Oke, kayak gini. Misalkan ini adalah V sumbernya. V sumbernya adalah V sumber maksimum. Misalkan sin deh. Sin omega T. Oke, paham? Nah, Ya. kalau saya tanya, karena ini cuma rangkaian resistor, tegangan di R berarti harusnya sama dong dengan tegangan sumbernya, ya kan? Karena Ya. nggak ada yang lain kan. Tegangan Ya. di R tuh rumusnya apa? I Ya. dikalikan R. Tegangan sumbernya adalah V sumber dikali sin omega Ya. T. Oke, maka kita punya I sebagai fungsi T itu adalah V sumber maksimum dibagi resistansi dikali sin omega T. I fungsi T. V sumber dibagi R adalah I maksimum dikali sin omega T. Ini adalah fungsi arus yang mengalir di resistor. Coba lihat. Ini disebutnya fasa. Semua yang ada di dalam sin atau cos namanya fasa. Ini disebutnya fasa tegangan. Oke. Sedangkan ini disebutnya fasa. Karena di fungsi arus, ini adalah fasa arus. Nah, tadi kan saya bilang, yang menjadi patokan kita di RLC seri adalah arus. Karena ini adalah arus pada rangkaian arus AC, maka ketika kita bilang arus, kita lihat dua hal. Yang pertama, besar arus, dan yang kedua, fasa arus. Jadi saya akan membandingkan juga yang namanya fasanya. Coba bandingin. Lihat. Saya mau ngebandingin antara fasa tegangan dengan fasa arus. Oke. Jadi ada syarat membandingkan fasa. Syarat membandingkan fasa. Ada dua syaratnya. Syarat membandingkan fasa. Yang pertama, tanda di amplitudonya harus sama. Jadi, kalau misalkan yang satu positif, amplitudonya juga yang satunya harus positif. Itu yang pertama. Ini sama kan? V sumbernya positif, I-nya juga positif. Yang kedua, fungsinya juga harus sama. Kalau yang satu fungsi sin, maka dibandingkan dengan fungsi sin juga. Nah, ini harus terpenuhi. Nah, kebetulan di soal ini, V sumber, fase tegangan sama arus memiliki amplitudo yang sama tandanya, dan sama-sama memiliki fungsi sin. Berarti Ya. kita bisa langsung bandingin langsung. Fasa tegangan omega T, fasa arus juga omega T. Berarti kita bisa simpulkan pada rangkaian resistor, sifatnya adalah fasa arusnya sefasa dengan fasa tegangan. Oke, ini harus diingat. Ini sifat dari rangkaian R. Fasa arusnya sefasa dengan fasa tegangan. Sekarang kita masuk ke rangkaian RL, berarti L ya. Rangkaian Iya. induktor. Rangkaian L. Bayangkan kita punya satu induktor yang dipasang dengan power supply AC. Oke, seperti ini. Oke, misalkan fungsi tegangan sumbernya adalah V sumber maksimum sin omega T. Ini induktornya L. Karena di sini cuma ada induktor, maka tegangan di induktor harusnya sama dengan tegangan sumber. Betul? Iya. Tegangan di induktor kan GGL induksi.
Rumusnya apa? L DI per DT. Kok nggak pakai minus? Kita hanya lihat besarnya. Oke? Sama dengan V sumber maksimum sin omega T. Kalau saya jadi gini boleh nggak? DI sama dengan V sumber maksimum dibagi L dikali sin omega T Boleh. dt. Boleh ya? Kedua ruas saya integralkan, maka kita akan punya I-nya sebagai fungsi T yang Keluar. konstan boleh keluar, Vs maksimum dibagi L. Integral dari sin omega T dt apa? Min cos WT dikali sama W. Seper W. Per W. Integral. Berarti ini minus 1 per Per omega W. cos WT. omega T. Betul? Ya. Kalau saya rapihkan, kita akan punya minus V sumber dibagi omega L dikali cos omega T. Betul? Betul. Oke, saya rapiin lagi. Nah, pada rangkaian L terdapat besaran yang namanya reaktansi induktif. Apa itu reaktansi induktif? Tahu nggak? Reaktansi induktif itu seperti hambatan. Hambatan di induktor. Disingkatnya apa? XL. Nah, Betul ya? iya. XL rumusnya apa? Tahu? Pro L. Omega dikali M. L. Satuannya adalah ohm. Ya, Berarti ini tegangan dibagi hambatan kan? betul. Tegangan dibagi hambatan tidak lain. Oh, jadi kita jadi gini ya. Min V sumber maksimum dibagi XL dikali cos omega T. Betul? Ya. Tegangan dibagi hambatan tidak lain arus. Karena Oh, tegangannya maksimum, jadi ini min IM. oh, Paham? ya, Oke. Tadi ingat nggak? Tujuan saya adalah mau membandingkan fasa, betul? betul. Syarat membandingkan fasa ada dua. Amplitudonya harus sama tandanya. Yang kedua, si fungsinya harus sama. Lihat, ini adalah fasa tegangan. Karena ini fungsi tegangan. Sedangkan ini adalah fasa arus. Fasa arus. Nah, lihat. Amplitudonya beda ya. Yang satu plus, satu min. Fungsinya Ya. juga beda. Satu sin, satu cos. Nggak bisa kita bandingin nih. Supaya bisa dibandingkan, maka harus dibikin sama. Saya kasih dua opsi. Gamalil mau mengubah sin omega T menjadi min cos. Atau mau mengubah min cos menjadi plus sin. Apa yang mau diubah? Jadi persen. Plus sin. Oke. Gamalil tahu nggak? Kalau cos diubah ke sin atau sin diubah ke cos, cuman ada dua cara kan. Kalau enggak ditambah, ya dikurang pi per 2. Ya nggak sih? Jadi saya nggak tahu nih antara yang ini ditambah pi per 2 atau sin Terus, yang ini dikurang pi per 2. Pasti ada di antara dua ini ada yang benar. Menurut Gamalil, kalau min cos alfa itu akan sama kayak sin alfa ditambah pi per 2 atau sin alfa dikurang pi per 2. yang atas. Oke, gampang aja. Cos alfa mau ubah ke sin, berarti kita ngeceknya di kuadran sifatnya cos, yaitu di kuadran 4. 4 dong, 2 mah sifatnya sin. Jadi kita pilih sudut berapapun di kuadran 4. Misalkan, yang gampang aja deh, 300, boleh kan?
Oke. Nah, min cos 300 itu berapa? Berarti min setengah. Betul. Mm-mm. Tinggal kita cek mana yang hasilnya min setengah. Apakah sin 300 ditambah pi per 2 atau sin 390 atau sin 300 dikurangin pi per 2 Bawah. atau sin 210. Mana dari dua sin ini yang menghasilkan min setengah? Yang bawah. Yang bawah. Artinya min cos alfa itu nilainya sama dengan sin alfa minus pi per 2. Paham? Hmm. Berarti fungsi T-nya bisa saya ubah menjadi IM dikali sin alfa, omega T jadi ya. Omega T dikurangin pi per 2. Oke, coba lihat. Ini menjadi fasa arus yang baru. Sekarang kita Ah, lihat. Tegangan sama arus sudah sama-sama punya amplitudo yang positif. iya. Sama-sama fungsi sin. Berarti Iya, bisa kita betul. bandingin. Lihat. Fasa tegangannya adalah omega T. Hmm. Fasa arusnya adalah omega T dikurang V per 2. Berarti lebih besar fasa tegangan atau fasa arus? Lebih besar mana? Iya, Hmm. omega T tegangan. Omega T min V per 2 arus. Gedean mana? Yang atas enggak sih, Kak? Yang arus tegangan kan? Iya. Ah. Iya, berarti sifatnya di rangkaian L. Sifatnya adalah fasa tegangannya lebih besar Iya, kan? besar. Mendahului istilahnya. Hmm. Mendahului fasa Pasti harus. arus L sebesar pi per per 2. 2. Ini adalah sifat dari rangkaian L murni. L doang, nggak pakai yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian C-nya. Rangkaian kapasitor. Bayangkan kita punya sebuah kapasitor aja, nggak ada yang lain, dihubungkan dengan power supply. Power supply-nya power supply AC. Oke, misalkan tegangan sumbernya adalah tegangan sumber maksimum sin omega T. Karena di sini rangkaiannya cuma ada rangkaian kapasitor, maka secara konsep tegangan di kapasitor harusnya sama dong dengan tegangan Harus. sumber. Hmm. Tegangan di kapasitor rumusnya apa? Kemarin Q per Q, C. Q Bener nggak? per D. Betul? Betul. Kan C itu Q per V kan? Q per C. Iya. Berarti ini apa? Vs maksimum sin omega T. Berarti dapat dong Q sebagai fungsi waktunya. Yaitu apa? Vs maksimum dikali C dikali sin omega T. Betul? Hmm. Tapi kan saya bukan mau ngebandingin fasa muatan ya. Yang saya mau bandingin itu arus. Arus itu apa sih? Q per. dq per dt. Berarti kita Oh iya. menurunkan. Jadi kita punya apa? Vs maksimum dikali C. Turunan dari sin omega T, omega dikali Cos theta. cos omega T. Betul? Iya. Maka kita akan punya I sebagai fungsi T sama dengan Vs maksimum dikali omega C dikali cos omega T. Betul? Betul. Kalau saya ubah jadi gini boleh nggak sih? Satu dibagi omega C Boleh. dikali cos sama aja kan ya? Nah, Sama aja.
Kita sekarang perkenalkan lagi. Kita memperkenalkan lagi besaran baru. Pada rangkaian kapasitor, ada juga yang namanya reaktansi Kapasitor. kapasitif. Atau bisa disebut sebagai hambatan di kapasitor. Simbolnya adalah XL. Apa itu rumusnya XL? 1 dibagi omega. Oh, XL sih XC. X. Kan kapasitor ya. 1 Satu per C. dibagi omega C. Satuannya ohm. Maka si I tadi menjadi Ps maksimum dibagi XC dikali cos omega T. Tegangan dibagi hambatan itu adalah arus. Karena tegangannya maksimum, maka arusnya juga maksimum. Paham? Paham. Oke. Sekarang kita lihat. Ini namanya fasa. Karena ini fungsi arus, ini fasa arus. Ini namanya fasa juga. Karena ini fungsi tegangan, ini adalah fasa tegangan. Tadi kan tujuan kita mau membandingkan antara fasa arus dan fasa tegangan. Syaratnya ada dua ya. Satu, Yes. tanda amplitudenya harus sama. Yang kedua, fungsinya harus sama. Tandanya sama nih, sama positif. Tapi fungsinya beda. Yang satu sin, yang satu cos. Nggak bisa dibandingin. Maka gambarnya harus tentuin. Mau mana yang diubah? Mau sin yang diubah jadi cos atau cos diubah jadi sin? Maunya apa? Cosnya jadi sini aja. Cos jadi sin. Boleh. Ya. Sama kayak tadi konsepnya. Mengubah cos ke sin atau sin ke cos. Pasti kalau enggak ditambah ya dikurang. Berarti kalau enggak sin ditambah pi per 2 atau sin dikurang pi per 2. Kalau kita mau ngubah cos ke sin, kita ngeceknya di kuadran 4. Di kuadran sifatnya cos, biar mudah. Misalkan 300 itu yang gampang. Berarti cos 300 itu nilainya kan setengah. Mana yang hasilnya setengah? Apakah sin 390 atau sin 210? Mana yang setengah? Yang setengah itu ada 390 kan? ya. Karena itu kuadran 1 kan? Pasti Dan positif satu. kan? Iya Maka kan? kita tahu cos alfa pasangannya adalah sin alfa ditambah pi per 2. Sehingga kita akan punya I sebagai fungsi T-nya menjadi Iya. IM sin omega T ditambah pi per 2. Paham? Iya, mendahului. Sekarang ini adalah fasa arus yang baru. Nah, karena sudah sama-sama punya tanda amplitudo yang sama-sama positif, dan sama-sama fungsi sin, kita bisa bandingin. Lihat, fasa tegangannya omega T, fasa arusnya omega T tambah pi per 2. Berarti lebih besar mana? Yang ini yang baru ini. Yang I kan ya? Berarti Ya. di rangkaian C sifatnya fasa tegangannya tertinggal, ya nggak sih? Ya, benar. Tertinggal dari fasa arus sebesar pi per 2. Inilah sifat dari rangkaian C murni tanpa adanya L dan R. Oke, setelah kita tahu sifat masing-masing, barulah kita gabungkan menjadi yang namanya rangkaian RLC seri pada arus AC.
Oke. Jadi kita udah bikin gambarnya ya. Nah, gambarnya ini. Urutan nggak masalah ya. Mau R duluan, mau L duluan, mau C duluan nggak masalah. Karena Ya, secara konsep itu nggak akan mempengaruhi. Oke. betul. Nah, Ya, tadi kan kita tahu ya, sifat dari rangkaian R murni apa? Fasa tegangan sefasa dengan fasa arus. iya. Sifat dari rangkaian L murni, fasa tegangan mendahului fasa arus sebesar pi per 2. Sifat Heeh. dari rangkaian C murni, D fasa tegangan tertinggal tertinggal dari fasa arus sebanyak pi per 2. sebesar pi per 2. Gitu kan ya? Betul? Ya, Nah, betul. kan sifatnya beda. Tapi mau kita gabung. Jadi RLC itu sifatnya ngikutin siapa dong? Ngikutin R kah? Ngikutin L kah? Ngikutin C kah? Nah, nggak ngikutin semuanya. Terus gimana cara ngegabungnya? Cara ngegabungnya kita gunakan yang namanya apa? Tahu? Gunakan yang namanya Pasal. diagram fasor. Pasal. Nah, diagram fasor ada dua. Yang pertama itu adalah fasor tegangan. Oke? Ya. Jadi kita tegangannya yang mau kita lihat. Fasor tau nggak fasor apa? Fasor itu Apa fasa, fasa vektor? dan vektor. Jadi kita memperlakukan fasa, tapi memperlakukannya seolah-olah vektor. Tadi kan kita tahu ya, di RLC seri yang sama itu arusnya, betul? Betul. Maka arus menjadi patokan kita. Misal, kalau saya punya arusnya memiliki fasa 0 derajat, kayak gini. Paham? Ini misal aja. Kalau arusnya 0 derajat, maka fasa tegangan di R berapa derajat? Gimana, Pak? Kalau kita asumsikan fasa arusnya 0 derajat, kayak gambar ini, Ya. maka fasa tegangan di R berapa derajat? Kalau arus Kalau arusnya 0 derajat fasanya, fasa tegangan di R berapa derajat? pi per 2. Loh, ngaco. Tapi sifatnya apa kalau R? Sefasa. Artinya Oh, kalau arusnya 0 derajat, fasa tegangan di R juga harus 0 derajat. Paham? oh ya, ya. Kalau arusnya 0 derajat, fasa tegangan di L, induktor, berapa derajat? Tadi yang pi per 2 itu, Pak. Iya, kan kalau di L tegangan harus mendahului. Berarti Iya, kalau arusnya 0, tegangannya udah pi per 2. Berarti di sini. Paham? paham. VR. Kalau arusnya pi per 2. Kalau arusnya 0 derajat, fasa tegangan di C harus tertinggal. Karena sifatnya tegangan tertinggal sebesar pi per 2. Berarti minus pi per Minus 2. pi per Paham? 2. Paham. Ngerti-ngerti? Ini Ngerti, adalah Kak. VC. Nah, Itu yang dari itu sini, kenapa? dua-duanya sama, Pak. Itu harusnya yang atasnya itu yang pi per 2-nya itu VL. Oh, oh iya. Duh, typo. Sorry. VL ya. Sorry. Oke, Ya. gini ya. Ini saya sederhanakan. Lihat, VL sama VC ada di suatu sumbu kan. Misal saya sederhanakan jadinya kayak gini. Ini adalah VL min VC. Ini adalah VR. Dan ini adalah arusnya. Paham? Ya. Nah, VL min VC sama VR tidak berada di sumbu yang sama kan? Maka tidak bisa dijumlahin langsung. Harus dijumlahkan secara vektor. Maka kita Betul. gunakan vektor. Makanya fasor, Hmm. fasa, vektor. Tapi Tarik ada saat, garis. Pak, Kenapa? Yo. itu ada saatnya nggak VL dikurang VC itu ke bawah ada saatnya nggak? Ya bisa. Ini kan saya defaultnya aja. Oke, Misal, misal ini misal. oke. Misal VL-nya dikurang VC gitu ya. Lebih besar misalkan ya. Tapi ini Ya. default sebenarnya. Kalau dia
nggak kayak gini akan minus sendiri kok. Paham? Oke. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai tegangan sumber. Berarti kesimpulannya tegangan sumber itu adalah akar dari PL dikurang VC kuadrat. tegangan resistor kuadrat ditambah tegangan L dikurangin tegangan C kuadrat. Betul? Betul. Nah, coba lihat lagi. Ternyata tegangan sumber defaultnya adalah mendahului fasa arus sebesar C. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, Pendahulu. bentar, oke. Kita bisa ambil kesimpulan apa? Di RLC Mm-mm. seri defaultnya defaultnya adalah fasa tegangan mendahului fasa arus sebesar C. Ini Iya. defaultnya. Nah, C-nya berapa? C-nya dapat dicari menggunakan tangen inverse dari VL VL min VC dibagi dibagi. VR. Bentar, saya question dulu bentar ya. Ya kan.
Halo Gamalil. Halo Kak. Oke, bentar ya. Kita masuk lagi. Oke. Sampai sini ngerti kan? Hmm. Ngerti ya? Oke. Ini namanya fasor tegangan. Jadi defaultnya itu tegangan mendahului keluar lagi bentar. Jadi defaultnya itu tegangan mendahului arus sebesar C. Nah, ini fasor pertama. Ada nggak fasor yang lain? Ada. Oke. Namanya sebenarnya sebenarnya ini nggak ada fasornya ya karena dia nggak punya fasa. Bisa bilang aja fasor. Namanya adalah Hmm. fasor hambatan. Oke. Fasor hambatan. Oke. Sama konsepnya. Kan yang sama itu adalah arus. Jadi kalau saya misalkan arus yang mengalirnya itu 0 derajat. Seperti ini gambar fasarnya. Oke. Tadi kan kita udah tahu VR-nya itu kan searah dengan arah arus, betul? Nah, Ya tadi kan kita Kak. udah sepakat kan, kalau di rangkaian RLC seri, arusnya sama persis, betul? Sama Betul. besarnya, sama arahnya. Hmm. Berarti boleh nggak kalau semuanya saya bagi arus? Tegangan saya bagi arus. VR dibagi arus jadinya apa? Oh, boleh. Jadi kalau V V, dibagi R jadi harus VR dibagi arus jadinya VR dibagi arus. resistansi, ya nggak sih? VR dibagi arus Kak. Iya, jadinya I kan? Iya ya. Jadinya Ah, jadi R kan? iya Kan Kak. V di R, kita bagi arus jadinya I kan? Jadinya R Oh, kan? Kan iya ya. V kan I kali R. Iya benar. VL saya bagi arus jadinya apa? Hmm, sama juga Kak. Iya, tapi bukan R, tapi hambatan di L, Iya. yaitu XL. L dikurangin. Oke. Oh, VC saya bagi arus jadinya iya. hambatan di C. Namanya Iya. X. XC. Paham? Iya. Oke. Kalau kita lihat XL dan XC berada di satu sumbu, maka kita Betul. bisa langsung eliminasi Saling. kan atau saling menghilangkan kan? Anggap lagi nih. Misalkan defaultnya adalah XL lebih besar dibandingkan XC. Oke, Iya. kayak gini ya. Ini adalah resistor R dan ini pembanding kita yaitu arus. Lihat, XL dan XC sama R itu beda sumbu. Artinya dia tidak bisa dijumlahkan langsung, tapi harus dijumlahkan secara vektor. Vektor. Maka dapatlah set kayak gini. Betul? Betul Kak. Ini namanya apa? Impedansi. Ya, impedansi. Jadi Z itu nama lain dari impedansi. Impedansi itu tidak lain adalah hambatan total. Oh, Paham? paham. Berarti Z dapat dicari menggunakan Impedansi. akar dari R R kuadrat. kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Betul? Betul. Nah, ini ternyata sudutnya juga C. Sama dengan kayak sudut yang C yang tadi. Ya. Berarti dengan kata lain kita juga bisa mencari C pakai fasor hambatan. Hmm. Yaitu menggunakan tangen inverse dari XL XL min XC dibagi dibagi 4. R. Berarti kita bisa menggunakan dua cara untuk mencari C ya, tergantung informasi yang kita punya apa. Paham? Oh, ya. Aku baru tahu Bisa doang sih yang tadi yang apa mana? yang VL. Lah, justru ini yang utamanya yang ini. Justru hambatan tuh nggak punya fasor sebenarnya. Hambatan nggak punya Oh, fasa. Justru ini adalah penyederhanaan dari yang umumnya itu, yang tegangan. tapi kalau misalnya dikasih di soal yang Hmm? bukan hambatan tapi langsung Tegangan. XL. Oh, Eh, kan ekstra kan hambatan. enggak maksudnya gini Kak, misalnya dikasih taunya XL, XC dan Hmm? lain-lain. Dan R. Itu Hah? aku harus
buat gambar-gambarnya itu mulai dari VL gitu bisa sih. Nggak apa-apa. Kalau buat gambar mah dari hambatan nggak apa-apa. Nggak kan? Oke. Jadi sebenarnya ide awalnya itu adalah tegangan karena yang punya fasa itu tegangan. Hambatan itu Iya. nggak punya fasa. Nah, setelah dapat fasa tegangan, terus kita berpikir, kan ini seri ya, kan arusnya sama kan? Ya udah kita bagi semua dengan arus. Ternyata dapat yang namanya fasor hambatannya gitu. Iya, Dari iya. hambatan nggak apa-apa. Sebenarnya Oh, asam itu dari hambatan, dari tegangan. Oke, paham ya? jangan. Kalau Paham, paham, Bang. saya mau kasih soal. Let's go. Soal yang menurut saya levelnya udah level UTS nih. Tapi Oke. soal saya bikin. Saya Boleh, punya Kak. rangkaian seperti ini. R, L, C. Cuman nih, eh, ini emang bab paling gampang. Tapi paling gampang juga untuk salah. Tanpa kita sadarin. Makanya saya mau coba cek dulu. Apakah Gamalil bisa terkecoh dengan soal yang mudah? Oke, ini saya punya V sumbernya. V sumbernya misalkan ya, 100 sin 10T ditambah pi per 3. Oke? Oke. Nah, resistansinya misalkan 40 ohm. Nah, Hmm. saya mau mikir dulu. C-nya berapa ya? Bentar, saya pikir dulu ya. Saya Iya. mau XC-nya 100. Berarti 100 sama dengan 1 omeganya 10, omega C. C-nya nggak tahu. X. Bentar ya, saya pikirkan dulu ya. Hmm. C-nya itu saya maunya adalah 1/1000. 1/1000 farad. Hmm. Sedangkan L-nya saya maunya, terus L itu berapa sih? L-nya saya maunya 7 Henry. Oke. Oke. Gampang ya, segini ya. Oke. Ya. Pertanyaan A. Ini standar aja. Tentukanlah XL, XC, Z, dan C. Oke. Hmm. Pertanyaan A standar. Pertanyaan B lumayan standar. I sebagai fungsi T. Saya mau dalam fungsi sin deh. Bisa juga loh dia minta dalam fungsi cos. Oke. Jadi Oke. diminta atau tidak diminta harus harus kalian cari di rangkaian RLC seri. Nggak boleh nggak. Karena itu patokan kita. Oke. Yang C. Nah, yang C saya mau tahu tegangan di R sebagai fungsi waktu, tegangan di L sebagai fungsi waktu, tegangan di C sebagai fungsi waktu. Kemudian saya mau bikin titik baru, titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Oke, saya mau nyari yang D, tegangan dari A ke C, tegangan AC fungsi waktu sama tegangan BD fungsi waktu. Oke? Oke. Yang A sama B kita bareng-bareng aja. Yang C saya mau lihat sebenarnya. Kalau A Aku kan udah gampang ngerjain ya. aku udah ngerjain yang Kenapa? A. Aku udah ngerjain yang Wih, A. udah. Ya, Berapa baru XL-nya? Excel-nya XL 70. ya gampang ya angkanya ya. 70. Ya, XC Excel-nya 100 ohm. 100. Terus Itu Z-nya Z-nya 50. oh langsung oke boleh 50. Terus yang C-nya D-nya min 36,869. min 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 3 berapa? min 36,869. Oh itu sudut ya, derajat. Iya. Kalau bisa dalam bentuk radian deh. Ini yang di kalkulator tuh gimana sih Kak cara Lah, desain radiannya? kalkulatornya itu ada hurufnya D kan? D, Ini D. 37 ya? Oh, 37 derajat kan? Atau kalau iya. enggak manual aja. Ubah ke radian gimana? Enggak, tapi aku mau tahu aja Oh, caranya itu kan. kalkulatornya kan emang kalkulator kita sama.
Aku FX 991S plus. Oh, sama berarti sama-sama. Hah? Pencet shift mode. Oke. Shift mode, pilih 4 rat. Ya. Udah huruf jadi rat kan? Oke. Ini Udah. tapi ini lu tulis apa? Tulis dulu atau Ya sekarang coba diulangin. Kita dapatnya radian langsung. tapi dari awal harus ini ditulis dulu ya Kak 36 ya. 36. Aku kan tadi kan nulis tiga puluh enam Enggak, koma delapan di enam sembilan. di dihitung ulang lagi tan inverse gitu. Oh, oke oke. Oh Dihitung iya ulang iya. lagi. Oh, itu. Jadi gini, 205 pi radian. Aku baru Oke? tahu bisa with Lah, harmonics gimana sih? level. Kalkulatornya canggih gitu. Oh, Oke, oke. B, sekarang B, B. Yang B itu I sebagai fungsi T, gimana ayo? oke, bisa naik ke atas gak Kak? Aku tadi belum Oh, lihat boleh? eh itu. Gimana Bentar ya, Kak. ayo? Aku lihat dulu. IT itu kan Hmm, kita nyari amplitudonya itu dengan cara hmm. 100-nya dibagiin sama si impedansi. Berarti dua. Nah, betul. V sumber, fungsi Oh, T dibagi dengan impedansi. si, Oke, dengan catatan. Tadi sifatnya apa sih defaultnya? Defaultnya itu adalah tegangan mendahului arus kan? Default ya, ya, paham? ya, Maka ditulis. Defaultnya adalah fasa, kalau tegangan mendahului arus berarti fasa arusnya tertinggal dong, ya nggak sih? ya. Tertinggal dari fasa tegangan sebesar Tiga tuh. C. Sebesar Nah, berarti kita punya apa? 100 dibagi sin ya. ya, 100 sin 10T ditambah pi per 3, betul? dikurangin. Dibagi, jangan dulu. Oh, belum. Setelah dia jadi arus, baru kita kurangin. Dibagi Oke. 50, betul? Karena ini kalau kita, ini berarti kita mau ubah fasa tegangannya itu mah. Jadi 2 sin. Nah, di sini nih. Ini kan udah jadi arus kan? Ya, Betul? Nah, baru kita kurangin si. Berarti, bentar. Oke. Ini seperti ini. 2 sin 10T ditambah pi per 3 dikurang yang tadi. Minus 205 V. Paham? Jadi paham. kita punya IT-nya. Boleh dijumlah, boleh enggak. Saya biarin aja deh. 2 sin 10T ditambah pi per 3 ditambah 2 0, ya. Kok 205? 0,205. 0,205 V. Paham, paham? Paham. Berarti, tapi kalau Oke. aku tuh tahunya yang rumus kalau Apa? C itu sama dengan tetanya sudutnya si apa V dikurangin sudutnya I. Itu boleh juga kan Kak? Iya, kan itu fasanya. Oke. Fasa arus sama tegangannya. Oke, sekarang Oke. yang C deh. Yang C saya coba kasih bantuan ya. Kan C kan dia ada 3 ya. Saya kasih yang VR-nya aja dulu deh. VR fungsi T. Boleh lihat Apa kaca lagi rumusnya? nggak? Oh, boleh. Oh, belum. Ingat. Oh, Udah. bentar. Udah. Habis. Udah Udah, oke. Gimana cara mencari VR fungsi T? Tinggal I. dikali Ya I iya. I dikali kali R. Jangan lupa tulis sifat fungsinya. Sifatnya R gimana? Fasa tegangannya eh, sefasa oh iya. dengan fasa arus. Oh iya. I-nya, makanya saya bilang, kalau di rangkaian RLC seri, arus itu wajib dicari. Nggak Ah, diminta atau diminta, kita hmm. wajib mencari arus. Karena semuanya akan di-refer, di acuan terhadap arus. R-nya berapa? R-nya 40 40. ya. Oke, maka dapatnya adalah 80 sin 10T ditambah pi per 3 ditambah 0,205 pi.
Paham? Paham. Coba Gamalil kerjain VLT sama VCT. Bisa? Ya, Apa yang mau diperluin? Arus. kalau Butuh apa? wait. VL. Dia mau VLT sama VCT ya. Coba kerjain ya Gamalil. Ntar kita kalau udah bareng-bareng kita dikte. Udah? Oke. Oke. Bentar, Kak. Oke, coba Aku, VLT aku, sama VCT aja. oke. Kak, aku ngebak deh itu tadi yang Hmm? VL itu apa ya? I, Apa? VL itu rumusnya apa sih yang di atas itu? Apa? Di atas? Aku Atas lupa mana? rumus VLT itu kan ada rumusnya kalau dihubungin Oh, ada yang tadi maksudnya. ya, Mau pakai yang ini? Boleh. yang I Yang apa mana nih? lagi-lagi. Yang mana? Oh iya lupa. LDIDT gitu mau? Boleh, Oh, pakai aja. oke. Udah. Berarti Coba yang coba yang VL dulu ya. VL kita samain konsep. Ausnya sama. Coba yang VL dulu aja ya. oke. Tadi arusnya dibagi apa ya? Harus diturunin LDI Eh, per DT. yang tapi yang jadinya nggak apa-apa kan Kak? Yang jadinya maksudnya apa? Yang itu yang pakai rumus yang jadi yang IT sama dengan min V itu. Nah, Eh, kan idenya kita udah tahu. nggak bisa. Oh ya langsung VL sama dengan V sin WT itu aja. Enggak dong, VL sama dengan LDIDT, ya kan? Heeh. Kan Kan yang, kita yang mau kita nyari. mencari VL. Iya, L-nya ada, ada. D, I-nya ada. Ada juga. Bisa nggak diturunin terhadap T? Bisa. Bisa, coba lakukan. Nanti saya kasih alternatif caranya, cara alternatifnya. Itu emang cara basicnya itu. Tapi saya kasih cara alternatifnya. Oke. L I D I D T. L-nya tadi 7. Terus ini berapa sih? 10. Hmm. Jawabannya yang Apa? VL, yang VL Yes. jawabannya 140, Terus? sisanya ya sisanya sin bla bla bla. Itu justru yang penting enak aja. Sin, Oke. lah itu yang eh penting itu. Itu wait yang wait. penting. Ntar aku salah nulis ntar. Oke, Cos. coba-coba. Saya mau kasih alternatif cara ngerjainnya yang cepat. Ada. Tapi emang yang LDIDT itu cara basicnya emang seperti itu. Tapi Oke. saya mau kasih Kalau cara yang lain. Tapi saya mau kerjain dulu pakai yang cara basic. ini Kak, 140 140 cos cos 10T 10T tambah pi per 3 tambah pi per 3 ditambah 0,205 pi. 205 pi. Udah. Udah. Oke. Saya akan kasih yang lain caranya. Saya akan kasih kayak gini. VL berarti rumusnya adalah ya sama aja. IT dikali hambatan, tapi hambatannya XL. Oh Jangan iya, lupa sifatnya. Sifatnya apa di L? Fasa tegangan termaju mendahului fasa arus. arus sebesar pi per Eh, 2. Cobain. I-nya jangan pernah diganti. 2 sin 10T ditambah pi per 3 ditambah 0,205 V. Betul? Dikali mm, XL-nya 70 ya. ya. Maka dapatlah 140 sin 10T ditambah pi per 3 ditambah 0,205 V. Jangan lupa mendahului. Ditambah lagi Tambah pi per pi 2 per 2. Sama nggak? sama. Sama. Kalau fungsi cos ini diubah ke sin, pasti dapatnya ini.
Iya, Lebih simpel kan? betul. Nah, begitu juga kalau nanti kita ngerjain V phi C fungsi T. Tinggal bilang aja IT dikali dikali XC. Dengan sifatnya adalah fasa tegangannya tegangan per 3 tertinggal pi per 2. dari fasa arus sebesar Pi per 2. pi per 2. Paham? Paham? Nah, sekarang gimana kalau di satu rangkaian ada lebih dari satu 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 komponen. Contoh, V A C. Coba lihat. Dari titik A ke titik C. A ke C itu ada dua IR. komponen kan? VR Iya, sama field sama L kan? R sama iya. L kan? Oh, Nah, kalau saya akan begini. IT dikalikan dengan X. Koeksi Z dengan iya, Z, tapi Z-nya Z A C. iya. Sifatnya kayak sifat RLC. Mm-mm. Fasa tegangannya mendahului fasa arus sebesar C-nya si AC. Maka cari dulu ZAC-nya. Kalau ZAC dari A ke C kan cuma ada resistor sama induktor. Maka Mm-mm. kapasitor dianggap nol kan. Maka Iya, ZAC-nya adalah R kuadrat ditambah XL min kuadrat. nol kuadrat. R-nya tadi 40 XL-nya ditambah 70. Ya nggak sih? 100. 70 Ah, kan? 70, 100 ya? 70 kan? 70, 70. 70 kan? Yang C Ya, yang 100 kan? Berarti iya. akar 40 kuadrat ditambah 70 kuadrat. Dapatnya adalah 10 akar 65. Terus cari juga si AC-nya. Tan. Tan inverse dari XL min XC dibagi R. Paham? Paham. Shift shift tan dari 70 per 40. Ini Satu saya koma. ini udah radian ya, 1,0516. Ini udah radian. Nah, kalau Oke. sudah, tinggal kita masukin ke sini. Berarti VAC-nya sama dengan I-nya nggak pernah berubah. Jangan pernah mengubah I, karena I patokan kita. Oke? Oke. Ya. 2 sin. Makanya saya bilang seberapa penting I itu di sini penting banget, karena itu patokan kita. Kalau I-nya salah, semuanya ke bawah salah. 10T ditambah Ditambah pi per 3. pi per 3 Ditambah 0,2. ditambah 0,205 pi, betul? Betul. Dikali Z-nya Nya 10 akar 65. 65. Maka dapatlah 2 20 akar akar 65. 65 Sin sin 10T ditambah pi pi per per 3 ditambah 0,205 V. Jangan lupa dua. mendahului kan defaultnya Ya. 1,0516 volt. Paham? Paham, Nah, Pak. dengan cara yang sama nanti siapa Gamalnya hitung VBD. BD juga ada dua komponen kan, yaitu komponen L sama komponen C kan. Maka Ya. pasti caranya juga sama. IT dikali ZBD. Dengan catatan kalau tegangan itu defaultnya fasa tegangan mendahului fasa arus sebesar si BD. Tinggal cari ZBD-nya, tinggal cari si BD-nya. Nah, Oke. yang sering menjadi jebakan di soal seperti ini adalah fasanya. Kenapa? Karena di SMA kita tidak belajar fasa. Kita hanya belajar depannya aja, ya nggak sih? Ya. Makanya tadi ketika tadi kata saya tanya ke Gamalil, VL-nya berapa? 140. Cost bla bla bla. Nggak boleh cost bla bla. Kita jelasin costnya. Karena Oh, kalau itunya salah, udah salah. Jadi kan oke. kalau sekarang kan kita lihatnya di dua sisi. Besarnya sama fasanya. Kalau salah satu ya salah semua. Besarnya benar, fasanya salah ya salah.
Besarnya salah, fasanya benar, salah juga. Jadi kita nggak boleh cuman memperhatikan besarnya kan. Sekarang justru yang menjadi jebakannya itu adalah di fasa. Kenapa? Karena di SMA fasanya itu nggak pernah kita anggap kan, ya nggak sih? Di SMA kan cuma lihat depannya doang kan, angka Yes. depannya kan, fasanya sama sekali nggak dilihat. Udah nggak usah dilihat depannya aja. Nggak bisa sekarang. Sekarang tuh semuanya jebakannya pasti di fasa. Kan saya bilang ini tuh soal gampang banget, tapi kalau kita nggak tahu di mana jebakannya, jadi susah. Kita nggak sadar kita salah. Padahal fasanya salah, jawabannya salah, gitu. Paham? Iya, Kak. Gitu. Udah deh. Ini materi paling gampangnya kita. Jadi yang perlu diperhatikan di materi ini adalah fasa. Karena di SMA sama sekali tidak belajar fasa. Paham? Paham nggak? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Aman, Kak. Berarti Aman. nanti pertemuan selanjutnya kita baru belajar yang namanya gelombang EM, Yes. elektromagnetik. Sesuai dengan yang Ya. di kelas kan. Nanti EM beres, baru belajar interferensi difraksi. Nah itu yang ada banyak tuh. Kalau EM sih sebenarnya susah. Tapi kalau di TPB masih dibikin gampang. Jadi nggak terlalu susah. Tapi kalau interferensi difraksi itu tetap rumit sih. Walaupun udah dibikin gampang, tetap rumit. Makanya ntar rada-rada rada-rada harus fresh lah belajar yang interferensi difraksi. Kalau EM masih relatif mudah lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Aman, Kak. Oke, kalau tidak ada, seperti biasa saya akan kirim catatan sama linknya nanti kalau udah diupload ya. Oke, Oke. mari Gamalil. Kak, Yo. jadwal untuk yang free-nya udah dikasih atau belum ya? Aku lupa. Oh, ntar saya update deh ya. Oke, Update Kak. lagi ya. Oke, yuk mari Gamalil. Oke. Yo.